Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jumpa lagi bersama Bu Midah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi tentang indahnya puasa di bulan Ramadan. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang arti puasa. Siapa yang tahu arti puasa? Puasa, menurut bahasa, adalah menahan atau mencegah. Sedangkan, menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi, puasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan daus saja, tetapi kita juga berpuasa harus mengendalikan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti amarah dan hawa nafsu lainnya. Nah, anak-anak, siapa yang sudah paham tentang arti puasa? Kalau sudah paham, kita beralih ke materi selanjutnya. Materi berikutnya adalah ketentuan-ketentuan dalam ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban umat Islam, sehingga dalam melaksanakan puasa, kita harus mengerjakannya dengan baik dan benar, serta sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari apa saja syarat-syarat wajib puasa. Ya, jadi syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Dan yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Adapun syarat sah puasa itu juga ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan ya. Kemudian yang terakhir, puasa pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi ternyata di dalam Islam ada waktu-waktu yang kita dilarang atau diharamkan untuk berpuasa. Seperti apa? Contohnya saat Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Kemudian saat Idul Adha atau 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu ada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Berikutnya kita akan bahas tentang rukun puasa. Sebelum kita membahas rukun puasa, kita harus tahu dulu rukun puasa itu apa. Rukun puasa adalah hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang berpuasa. Yang pertama adalah niat, yaitu dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Adapun bacaannya adalah Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Kemudian, yang kedua adalah
menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sunnah puasa. Sunnah puasa adalah amalan yang apabila kita lakukan akan mendapatkan pahala oleh Allah. Tapi, jika kita tidak melakukan, maka puasa kita tetap sah. Namun, alangkah ruginya jika kita tidak melakukan amalan sunnah ini. Kenapa? Karena kita bisa menambah pahala puasa. Oke, untuk sunnah puasa yang pertama itu ada mengakhirkan makan sahur. Ya, jadi ketika makan sahur itu misalnya ketika azan subuh jam 5, berarti setidaknya kita makan sahur itu jam 4 atau jam setengah 5 menjelang waktu subuh. Ya, itu sunnahnya. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Jadi, ketika kita sudah berpuasa, kemudian memasuki azan maghrib, maka di situ kita disunahkan untuk segera berbuka. Dengan cara misalnya dengan minum. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan yang manis. Adapun yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita berbuka dengan 3 kurma atau minuman yang manis. Kalau kita bisa kayak teh manis tuh bisa. Ya, kemudian berdoa sewaktu berbuka. Ya, jadi waktu berbuka itu ternyata adalah waktu-waktu mustajab untuk seorang hamba itu berdoa. Jadi jangan lupa sesudah berbuka kita baca doa, kita bermunajat, kita memohon kepada Allah. Kemudian sunnah puasa yang lainnya adalah memperbanyak iktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ini keutamanya sangat luar biasa ya. Kemudian, memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Nah, dalam suatu dalil dikatakan bahwasanya orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka atau orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu, ya, tanpa harus mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak sodakoh dan membaca Al-Quran, ya. Jadi di bulan Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran, itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi jangan lupa baca Al-Quran ya. Kemudian yang ke-8 adalah melaksanakan sholat sunat tarawih dan sholat sunnah witir. Jadi bulan puasa itu adalah bulan yang sangat spesial. Karena di bulan ini ya terdapat sholat sunnah yang hanya dilakukan di bulan ini. Apa itu? Contohnya adalah sholat tarawih. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah-muntah dengan sengaja. Yang ketiga, gila, mabuk, pingsan atau berubah akal. Yang keempat, keluar darah haid bagi perempuan. Kemudian keluar darah nifas bagi ibu melahirkan. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari Islam. Serta yang terakhir adalah pembatal puasa yang lainnya. Baik anak-anak, yang terakhir kita akan bahas tentang hikmah puasa Ramadan. Ya, salah satu hikmahnya adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Jadi, ketika kita sedang berpuasa, lambung kita itu menjadi kosong dari makanan. Hal ini ternyata sangat baik bagi kesehatan. Karena itu, telah mengistirahatkan otot-otot pencernaan. Kemudian, hikmah selanjutnya adalah melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Yang ketiga, melatih sikap jujur. Puasa adalah ibadah yang bisa melatih diri bersikap jujur karena berpuasa atau tidaknya kita yang mengetahui hanya antara diri kita dengan Allah. Ya, selanjutnya yang keempat, melatih sikap disiplin. Yang kelima, puasa merupakan salah satu cara untuk meraih ketakwaan. Ya, dan yang terakhir, berpuasa itu kita bisa merasakan penderitaan orang yang sedang kesusahan hidupnya. Jadi itu tadi 6 hikmah puasa Ramadan. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi-materi ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita, serta kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bumida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.